Kata Nabi SAW, ikat dia di tiang masjid. Tawanan perang, diikat di tiang, ada tiang masjid, diikat di tiang masjid. Lalu hormatin dia, berikan sesuatu yang istimewa. Maka para sahabat kena mendengar instruksi Nabi SAW, dan memang perintah dalam agama kita, tawanan itu nggak boleh disiksa. Dalam Islam, tawanan tidak boleh disiksa. Walaupun kita butuh informasi, kita ambil informasi dengan cara kita, gitu kan? Dengan cara baik. Dalam Islam malah informasi diambil dengan memberikan makan, memberikan minum, dan kita lihat sejarah kita memang mengajarkan itu. Bahwasanya memang tawanan-tawanan perang, apalagi pimpinan-pimpinan mereka dihormatin. Maka para sahabat berlumba-lumba menghormatin Sumamah ini, bukan karena Sumamahnya kepala suku, tetapi karena perintah Nabi SAW. Ini perlu digarisbawahi ya, bukan karena dia, tapi karena perintah Nabi SAW. Maka mereka pun setiap hari memberikan kepadanya susu yang dicampur dengan madu, memberikannya baju ganti, gitu kan? Diantar, ditemani pada saat mau ke kamar kecil, kamar besar, buang air besar, buang air kecil, seperti itulah. Maka hari pertama, selama 3 hari dilakukan itu, hari pertama Nabi SAW lewat kepada Sumamah, lalu berkata, wahai Sumamah, bagaimana pendapatmu? Artinya sekarang kau jadi tawananku nih. Sumamah bilang, kepala suku. Dia bilang, wahai Muhammad, kalau kau membunuhku, maka kau membunuh orang yang akan menyusahkanmu sama kaummu. Di belakang saya ada 100.000 orang, bisa nyerang Madinah, dan mereka siap mati. Kalau kau memaafkanku, melepaskan aku dari tawanan ini, maka kau melepaskan orang yang tahu berterima kasih. Dan kalau kau mau meminta harta karena tawananku ini untuk ditebus, apapun yang kau minta sampaikan, saya akan bayar. Nabi SAW tidak pedulikan perkataannya, meninggalkan saja. Lalu Nabi SAW sengaja biarkan dia di masjid. Dia lihat orang sholat, umat Islam ngobrol-ngobrol, gitu kan. Ada tawanan yang lain juga dihormatin, gitu kan. Kemudian mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, melihat keterampilan para sahabat berlatih gulat, memanah di depan masjid, gitu kan. Jadi Sumamah ini melihat itu semua. Jadi mereka punya keterampilan perang, mereka juga selalu disiplin dalam sholat, mereka selalu baik dengan para tawanan. Selama 3 hari begitu, dan Sumamah akhirnya masuk dalam hatinya keislaman, tapi belum Islam gitu. Hari kedua Nabi SAW tanya lagi, wahai Sumamah, bagaimana pendapatmu? Artinya ada sesuatu yang kau mau ucapkan? Karena dia cuma ucapkan sama juga. Kalau kau membunuh hai Muhammad aku, maka kau membunuh orang yang akan menyusahkanmu. Kalau kau memaafkan, kau memaafkan orang yang tahu berterima kasih. Dan kalau kau ingin sesuatu, pilih dari 3 ini. Harta apapun kau minta, saya akan kasih. Nabi SAW tinggalkan. Hari ketiga masih terulang kalimat yang sama. Tapi selama 3 hari ini dia terus melihat keajaiban-keajaiban kaum muslimin, dan memang sudah mulai kagum dengan Islam. Lalu Nabi SAW hari keempat datang kepada dia mengatakan, wahai Sumamah, bagaimana? Dia mengucapkan kalimat yang sama lagi. Kata Nabi SAW, saya tidak butuh tebusan, tidak butuh apa-apa, saya maafin kamu, silahkan kamu pergi. Tanpa ada hukuman, tanpa ada. Karena Nabi SAW cuma mau dia belajar saja. Lihat nih Islam, jadi dia lihat sendiri dengan mata kepalanya, tidak ada rekayasa. Ini loh Islam. Dan saya sudah katakan tadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak butuh merekayasa keadaan. Islam apa adanya. Udah gak perlu apa-apa, sudah ini agamanya Allah, gitu kan. Disuruh tutup aurat ya tutup aurat, pakai kopiah, pakai jilbab ya pakai jilbab, gitu kan. Udah begitu, azan ke masjid ya azan, masjid kita disuruh bersihkan ya bersih, semua kita lakukan, puasa ya puasa, jihad ya jihad, semua kita kasih haknya. Maka pada saat itu Sumamah akhirnya tersentuh dengan perilaku Nabi SAW, dan dia mengatakan kalimat yang mulia. Dia bilang, saya akan masuk Islam, tuntun saya hai Muhammad. Nabi SAW tuntun syahadat di depan para sahabat. Lalu dia mengatakan, demi Allah wahai Rasulullah, setelah masuk Islam, sebelum hari ini Andalah orang yang paling saya benci. Gak ada orang yang lebih saya benci. Ini kepala suku Hanifah, dan Nabi baru tahu kalau dia benci sama Nabi, gitu kan. Ini orang punya 100.000 pasukan, artinya bisa digerakkan juga untuk nyerang Madinah nih. Sebelum hari ini, demi Allah, Anda orang yang paling saya benci, dan agama Anda adalah agama yang paling saya benci, dan kota Madinah kota yang paling saya benci. Memang itu target utama saya sebenarnya, bahasanya gitu. Dan sekarang demi Allah, setelah saya mengucapkan syahadat, Anda adalah orang yang paling saya cintai, agama Anda yang paling saya sukai, dan kota Anda kota yang paling saya sukai.